Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Hadirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore para dari webinar yang akan dibawakan oleh salah satu rekan saya, TJ Syahriati Rohma. Ya, saya bangga sekali bisa berada di sini untuk mendampingi beliau, karena beliau dengan segala segudang prestasi dan pengalamannya yang mungkin kita bertanya-tanya, wow, ini menarik sekali karena mungkin agak berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain, karena beliau sangat dekat dengan kepresidenan, ya, misalnya seperti itu. Oke, topik kali ini adalah yang akan dibawakan oleh Ibu TJ, Mbak TJ ya Mbak, aku panggilnya ya. Webinarnya adalah mau tahu gimana rasanya kerja di kantor presiden. Kebetulan beliau adalah merupakan asisten deputi yang ada di sekretariat kabinet kepresidenan. Mbak TJ, the screen is yours. Oke, terima kasih adik-adik sekalian dan abang kakak, dan tentu saja kawan-kawan sekalian yang ada di layar ataupun di meeting ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kamera saya barangkali tidak terlalu baik. Kebetulan saya lagi on the way dalam dinas. Jadi tetap dengan senang hati saya ingin gabung dengan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ike, rekan saya, makasih mau jadi moderator saya kali ini. Saya bekerja di Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, sebagai asisten deputi bidang penyelenggaraan persidangan. Jadi jika Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, atau pemerintah ingin melaksanakan kegiatan pertemuan, sidang, ataupun hal terkait kebijakan dan lain-lain, kami yang membantu atau mendukung fasilitasi kegiatan dimaksud. Nah, sekarang TJ sebenarnya ada paparan nanti barangkali agak lebih mengarah kepada persidangannya, sehingga kawan-kawan tahu bagaimana suatu forum dibuat oleh Bapak Presiden, dan hanya sedikit gambaran saja, barangkali tidak selengkap yang seharusnya karena keterbatasan waktu. Jadi kita mulai aja ya. Bisa di-share paparannya? Baik Bu, saya share screen sekarang. Terima kasih. Sudah kelihatan?
Nah, teman-teman, ini jadi saya sedikit ya, mau tahu gimana rahasia kerja di kantor presiden? Ini sekilas tentang lembaga kepresidenan. Gambarnya pun Pak Jokowi lagi ngasih teman-teman paskibraka tahun kemarin. Jadi seperti disampaikan, saya Syahriati Rohmah, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet. Kawan-kawan, untuk slide berikutnya saya sampaikan beberapa informasi tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tentu ada yang bertanya, apa bedanya Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet? Untuk slide berikutnya, apa bisa dibantu? Nah, ini Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Ini Presiden bersama Pak Pratikno. Tugas Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisa urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini nanti berbeda dengan Sekretariat Kabinet. Untuk slide berikutnya. Nah, ini tentang Sekretariat Kabinet. Di sini Presiden bersama Pak Pramono Anung. Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kalau Sekretariat Negara dalam penyelenggaraan kenegaraan, Presiden sebagai kepala negara. Sedangkan kalau Sekretariat Kabinet, Presiden sebagai kepala pemerintahan. Itulah bedanya antara Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Namun kami sama-sama di dalam satu lembaga kepresidenan. Untuk slide berikutnya. Ini Peraturan Presiden Nomor 31 tentang tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara tentu saja barangkali semua kawan-kawan mahfum, ada Sekretariat Kementerian, Sekretariat Presiden di mana istana-istana yang Bapak Presiden manfaatkan dan fasilitasi, Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres, Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres, dan kedeputian-kedeputian yang berada di Sekretariat Negara untuk mendukung kebijakan yang dibuat di Sekretariat Negara. Untuk slide selanjutnya, nah ini Inpres nomor 7 tahun 2017 tentang pengambilan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan lembaga pemerintah. Untuk slide selanjutnya adalah kenapa ini dikeluarkan. Ini sebenarnya untuk mendukung kegiatan Sekretariat Kabinet dalam lembaga yang membantu Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga dalam kegiatan tersebut ada tugas lain, yaitu selain undang-undang ataupun peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, ada juga tentang persetujuan terhadap perancangan peraturan menteri atau kepala lembaga dalam Perpres nomor 68 tahun 2021. Sehingga jika ada menteri ataupun anggota kabinet ingin mengeluarkan keputusan menteri permen-permennya, itu harus mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Kabinet. Jadi dengan demikian, disinilah fungsi dari manajemen kabinet tersebut agar tidak ada overlap atau bertubrukan antara permen yang satu dengan permen yang lainnya. Jadi disitulah fungsinya. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini perbedaan tugas dan fungsi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Ini kawan-kawan sekalian nggak ada maksud ya, sepertinya seperti kuliah, tapi ini hanya memberikan sedikit gambaran. Barangkali ada kawan-kawan yang ingin tahu secara detail. Nah, ini untuk Sekretariat Negara, Perpresnya 31 tahun 2020, sedangkan Sekretariat Kabinet, Perpresnya nomor 55 tahun 2020. Nah, Kementerian Sekretariat Negara untuk menyelenggarakan pemerintah negara, untuk pemerintah negara, kalau misalnya Sekretariat Kabinet untuk kepala pemerintah dalam fungsi Sekretariat Kabinet. Nah, di sini fungsi Kementerian Sekretariat Negara atau Sesmenseknek adalah administrasi kerumah tanggaan, keprotokolan, media, lalu juga menyelenggarakan kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan pengangkatan pemberhentian perwira TNI, Polri, penganugerahan gelar dan tanda jasa, serta pengamanan presiden atau pas pampres kepada presiden dan Pak Wapres, serta termasuk terhadap keamanan keluarga dan tamu negara. Lalu juga pemberian dukungan teknis administrasi serta analisis dalam penyiapan izin prakarsa penyelesaian rancangan undang-undang,
dan penanganan terkait litigasi, permasalahan hukum, rancangan keputusan Presiden mengenai gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan lain-lain. Itu ada di Sekretariat Negara. Sedangkan di Sekretariat Kabinet khusus untuk kegiatan pemerintah, seperti peraturan menteri, lalu sidang kabinet, keputusan-keputusan tinggi, rapat terbatas, sidang kabinet paripurna, dan lain-lain itu adanya di Sekretariat Kabinet. Jadinya teman-teman barangkali sudah mulai ngeh ya perbedaannya, walaupun kita sama-sama mendukung presiden yang sama. Lalu slide berikutnya. Nah, ini untuk di Setkap. Setkap itu memiliki deputi sesuai dengan Menko. Deputi bidang politik, hukum, dan keamanan, deputi bidang perekonomian, deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, deputi bidang kemaritiman dan investasi. Ini adalah deputi-deputi substansi yang ada di Sekretariat Kabinet. Deputi lainnya adalah deputi bidang dukungan kerja kabinet yang mendukung kinerja kabinet yang berada di dalam pemerintah, serta deputi bidang administrasi yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan Sekretariat Kabinet. Jadi ini yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya. Dan untuk khususon terhadap Sekretariat Kabinet dalam hal mendukung sidang, ini ada di Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet di mana saya sekarang berada. Jadi saya ngambil lebih sedikit ya sebagai satu unit saja, sehingga barangkali bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang dilakukan di dukungan kerja Kabinet. Dalam hal ini membantu Sekretaris Kabinet dalam penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Ini ada juga kita mendukung tentang naskah dan terjemahan untuk Bapak Presiden terhadap kepala negara ataupun negara-negara sahabat, termasuk dokumentasi untuk DPR, MPR, DPRD, dan lain-lain, atau DPD itu juga dilakukan di Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet. Ini tugas-tugas yang ada di Sekretariat Kabinet, salah satunya selain ada tugas-tugas lainnya. Selanjutnya di next slide. Nah, ini sidang kabinet atau rapat terbatas. Kenapa menjadi suatu forum tertinggi di dalam pengambilan kebijakan nasional? Dalam hal kebijakan yang diputuskan merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menko-Menko yang tadi saya sampaikan itu, dan akan dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna atau rapat terbatas guna mendapatkan keputusan. Ini ada di Inpres nomor 7 tahun 2017. Dan dalam posisi ini, hasil sidang Kabinet itu menjadi payung hukum untuk permen-permen ataupun kebijakan lainnya. Untuk slide selanjutnya, ini beberapa istilah yang dikenal dalam masyarakat tentang sidang kabinet. Ada sidang kabinet paripurna yang diikuti oleh seluruh anggota kabinet, sidang kabinet terbatas yang dibatasi beberapa anggota kabinet atau rapat terbatas. Ada juga rapat internal atau rapin di mana ini khusus kepada tema-tema yang secara internal atau strategis yang dilakukan dan dimintakan oleh Bapak Presiden. Ada juga rapat kerja pemerintah di mana biasanya seluruh pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota ikut hadir, biasanya terdiri dari kurang lebih 800 orang yang hadir dalam rapat kerja pemerintah. Lalu retret, biasanya bisa ada mengundang eselon 1, eselon 2, seluruh lingkungan di lembaga dan kementerian, biasanya terdiri dari 1.200 orang. Presidential lecture, di mana Presiden mengundang para ahli untuk memberikan informasi terkait kebijakan, pertemuan-pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Ini istilah yang biasa kita kenal di persidangan kabinet. Untuk slide selanjutnya, saya akan menyampaikan, nanti ada beberapa contoh yang saya sampaikan melalui foto-foto saja. Untuk slide selanjutnya bisa dibantu. Nah, ini ada sedikit kenapa apa saja sejarah dari sidang kabinet. Pertama, pada zaman Bapak Soekarno, namanya adalah hanya rapat
kabinet dan ini kita laksanakan di Istana Negara. Pada zaman Bapak Soeharto dinamakan sidang kabinet atau sidang terbatas dan sidang paripurna dilakukan di Binagraha dan gedung utama. Untuk zaman Bapak Habibie namanya adalah sidang kabinet paripurna dan rapat tim nasional reformasi dilakukan di Binagraha, gedung utama dan Wisma Negara. Sedangkan pada saat Bapak Presiden Abdurrahman Wahid ini dilakukan di Binagraha dan biasanya dipimpin pula oleh Ibu Wakil Presiden Ibu Megawati. Lalu pada saat Ibu Megawati menjadi presiden dilakukan di Istana Negara dan nama sidangnya hanya 2, sidang kabinet paripurna dan rapat terbatas. Pada zaman Bapak SBY dan Bapak Jokowi mulailah agak lebih memanjang. Ini barangkali bisa dipencet lagi karena nanti ada gambar Bapak SBY. Nah, ini Bapak SBY dan rapat-rapat beliau sudah mulai menjadi lebih banyak, yaitu sidang kabinet, rapat terbatas, rapat internal, lalu juga ada retret dan lain-lain. Jadi ini sudah menjadi lebih berkembang dari masa Bapak Presiden Soekarno sampai kepada Bapak Presiden SBY. Selanjutnya untuk Bapak Presiden Jokowi yang sekarang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah ini untuk Bapak Jokowi penempatan serta format itu menjadi lebih bervariasi. Yang gambar pertama ini sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Pak Jokowi tidak ingin adanya meja sehingga seluruh menteri itu duduk melingkar sehingga semuanya dapat menatap satu sama lain untuk sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Di sebelah kanannya ini adalah rapat terbatas di Istana Merdeka, ini berhadap-hadapan dan ini juga ditujukan agar semua peserta dapat melihat satu sama lain. Ada juga rapat internal dan ini di kantor presiden berbentuk lingkaran untuk bisa saling berinteraksi secara langsung. Dan ada juga di sini retret di Istana Tampak Siring agak dibuat versi kelas karena yang hadir itu lebih dari 500 orang. Untuk gambar selanjutnya, kawan-kawan sekalian, ada beberapa sidang juga yang mendapat tempat di tempat yang lain. Untuk slide berikutnya, nah ini sidang kabinet selama pandemi. Di Istana Negara ini kita bikin sekat antara satu dengan yang lain dan antara Bapak-Bapak Menteri itu jaraknya adalah 1,5 meter dan Bapak Menteri setiap hari jika setiap hari ketemu Bapak Presiden setiap hari pula melakukan PCR karena program prokesnya ketemu Bapak Presiden H-1 PCR bukannya antigen dan jika setiap hari akan di PCR. Untuk kami atau petugas biasanya itu ada yang namanya karantina. Kita untuk petugas-tugas di Sekretariat Presiden 1 bulan sekali pulang ke rumah. Karena 1 bulan harus tinggal di istana atau di tempat Bapak Presiden, kita tidak boleh keluar untuk mencegah adanya interaksi atau perluasan dari virus ini. Nah, jadi ini memang tantangan untuk kawan-kawan yang di dalam, jadi nginep gitu sebulan penuh untuk bekerja di dalam. Lalu ada video conference dalam sidang kabinet secara daring. Ini pun dilakukan pada posisi pandemi. Dan sebelumnya ada rapat terbatas di daerah Candi Borobudur, rapat terbatas di kapal perang, KRI Imam Bonjol. Itu adalah rapat-rapat di mana Bapak Presiden secara strategis perlu melakukan kegiatan dimanapun beliau berada. Sehingga kami harus menyiapkan di tempat manapun beliau ada saat tersebut. Untuk slide berikutnya. Nah ini rapat terbatas tentang alutsista di pabrik kapal selam PT PAL Surabaya. Jadi ini malah di dalam pabriknya sehingga Bapak Presiden di belakangnya adalah kapal selam dan seluruh peserta hadir di sana untuk rapat tentang alutsista. Lalu ada di kanan rapat koordinasi dengan pejabat eselon 1 dan 2 di Danapala dengan jumlah sekitar 1.200 orang. Di bawahnya rapat terbatas tentang Karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau dilakukan setelah meninjau kebakaran tersebut di hutan di Pekanbaru. Dan sebelahnya lagi adalah rapat terbatas tentang destinasi wisata dilakukan di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini beberapa hal-hal yang barangkali buat kawan-kawan
melihat kedinamisan dari kegiatan sidang ataupun rapat kabinet dari Bapak Presiden Jokowi. Untuk slide berikutnya, nah ini adalah penyelenggaraan sidang kabinet rapat terbatas yang biasa dilakukan. Barangkali ada yang nanya kenapa bisa dilakukan sidang kabinet? Ada sistemnya top down, yaitu berasal dari Bapak Presiden, ataupun bottom up berasal dari para menteri ataupun dari bawahan Bapak Presiden untuk meminta keberadaan sidang kabinet atau rapat. Hal ini dilakukan semata-mata mengikuti dinamika situasi kondisi dari geopolitik dan kondisi yang ada di masyarakat. Untuk slide berikutnya, ada sedikit informasi tentang bagaimana di dalam sidang kabinet kita lakukan. Nah, ini contoh konsep pengantar Bapak Presiden. Sebelum melakukan sidang, Bapak Presiden memberikan pengantar yang berisi acuan-acuan ataupun pengantar kepada para peserta ratas ataupun para menteri tentang hal yang ingin diajukan, dibahas, dan hal yang ingin diberikan tindak lanjutnya setelah rapat selesai. Sehingga tidak ada pembicaraan yang keluar dari arahan tersebut. Untuk slide berikutnya, nah ini adalah contoh penyiapan informasi di mana kita membuat infografis dan kawan-kawan untuk petunjuk teknis penyampaian informasi sidang kabinet sangat dibatasi. Menteri menyampaikan informasi pengantar itu kurang lebih 5 menit, untuk paparan 7 menit, dan untuk tanggapan 3 menit. Kenapa? Karena dalam masa pandemi, dalam satu ruangan sangat dibatasi, biasanya kita ada di satu ruangan hanya dalam waktu 30 menit, paling lama 1 jam saja. Sehingga para menteri yang bicara pun dibatasi dan diminta untuk membuat infografis dalam bentuk yang sangat simpel dan dalam waktu yang terbatas untuk penyampaiannya kepada Bapak Presiden. Selanjutnya, nah ini adalah penyampaian informasi sidang kabinet. Jadi Bapak Ibu Menteri memberikannya 1 lembar saja. Informasi tentang misalnya alur data BLC dari Bapak Kemenkes, dari Bapak Menkes. Beliau menginformasikan tentang alur data tersebut yang ada di Kemenkes, ada di Pemda, dan ada di BNPB hanya dalam 1 lembar saja, dan dilakukan penerapan atau tanggapannya secara lisan. Dan yang ada di depan ini yang diberikan kepada Bapak Presiden melalui layar ataupun videotron ataupun tab yang ada di depan Bapak Presiden. Untuk contoh penyiapan informasi selanjutnya sepertinya ada satu lagi slide berikutnya. Nah, ini penyiapan informasi sidang kabinet dari Kementerian Keuangan tentang siklus perkembangan COVID-19 dan dampak domestik. Beliau menyampaikan data-data setiap angka jumlah orang yang dinyatakan positif, jumlah orang yang meninggal, jumlah yang terinfeksi, sampai jumlah dana yang terserap dan atau jumlah yang masih kurang untuk diberikan bantuannya kepada pemerintah daerah ataupun pada masyarakat yang ada pada masa COVID tersebut. Sehingga hanya 1 lembar dan Ibu Menkyu harus dapat memberikan informasi secara singkat dan jelas dalam waktu kurang lebih 5-7 menit saja. Selanjutnya, nah ini kami juga memiliki yang namanya sistem aplikasi e-kabinet, di mana informasi antar para menteri dan Bapak Presiden itu bisa dalam satu aplikasi. Undangan, bahan, dan apapun bisa dalam satu aplikasi. Dan bahkan pada saat Bapak Menteri, Ibu Menteri datang ke istana, mereka tahu tempat duduknya, karena semua informasi sudah dilaporkan secara digital dengan nama digital signature, dan semuanya sudah terkonfirmasi, sehingga itu amat meminimalisir staf yang ada di daerah rapat, dan dengan demikian prokes yang ada menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu gambar di mana sidang kabinet paripurna seluruh menteri mengikuti prokes, dan pada gambar tersebut kita semua memakai face shield dan double masker
pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden. Kurang lebih demikian. Ike, kawan-kawan sekalian, terima kasih waktunya mau mendengar sedikit cerita tentang gimana sih kalau misalnya sidang-sidang di lembaga kepresidenan. Waktu kami kembalikan lagi kepada Ike. Selamat siang, selamat sore, selamat semangat, dan sehat-sehat semua. Mantap sekali, luar biasa Mbak TJ. Ini sesuatu yang belum pernah saya dengar secara up and personal. Jadinya kehidupan bersama kurang lebih bersama Bapak Presiden, ya kegiatan kegiatan di dalam White House-nya Indonesia yang kita tidak tahu gitu kan. Terima kasih banget sudah sharing pengalaman-pengalamannya. Nah, saya ingin ke chat room di mana ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak TJ ya, Mbak TJ ya. Oke, saya mulai dengan dari Bapak Indra Kusuma. Mbak TJ, apakah selama kerja di Sekap atau NEK pernah ngobrol dengan Jan Etes? Ini penting pertanyaannya soalnya. Penting, Jan Etes itu amat sangat dinamis ya. Betul. Jadi yang biasanya ngobrol itu malah Pas Pampres. Kita amat sangat terbatas sekali. Kita lebih berada di dalam segi teknis, kita memberikan semuanya untuk berdekatan dengan keluarga. Biasanya ada Pas Pampres, tapi kami pun kadang-kadang berbincang terbatas karena memang prokes itu sangat ketat sekali di sana. Misalnya pada saat ada pertemuan persiapan dan lain-lain, tentu kita akan berinteraksi. Dan dengan keluarga Bapak, memang Bapak sangat membatasi dengan keluarga untuk berinteraksi karena Bapak menyampaikan kalau lagi dinas ya dinas, kalau lagi tugas ya tugas. Kalau misalnya di tempat lain boleh, tapi tentu saja waktunya terbatas. Kurang lebih begitu, Indra. Nanti sekali-sekali kalau mau ngobrol banyak, biasanya di Solo. Oh iya, benar-benar ya, sebagai base camp-nya. Tapi saya mau tanya nih, Mbak TJ. Jadi selama misalnya yang 1 bulan itu benar-benar di karantina, ada kayak di mesnya atau bagaimana? Iya, kita untuk Pas Pampres dan lain-lain yang itu adalah ada di memiliki wisma dan semuanya itu disediakan di istana sehingga mereka makan dan semuanya sudah harus ada, tidak bisa keluar sampai 1 bulan tugasnya. Tidak keluar dari wisma gitu jadinya, hanya hanya di dalam lingkungan istana saja. Wow, menarik sekali ya. Tapi itu udah berapa lama Mbak TJ? Maksudnya selama pandemi ini, jadi sudah kurang lebih 1,5 tahun? Saya udah 20 tahun. Maksudnya yang lagi pandemi ini, yang ada di wisma ini? Sudah dimulai dengan Maret 2020 ya. Oke, dari Maret jadi 2020. cukup lama ya, cukup lama banget. Jadi benar-benar start ketika pandemi mulai, sudah prokesnya sudah seperti itu ya? Ya, betul. Oke. Ya, oke. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, mau minta tolong untuk para peserta untuk melakukan absen ya, yang linknya ada di chat masing-masing ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Indra Kusuma kembali. Apa sih bedanya Sekap dengan KSP? Saya mohon izin barangkali agak terang ya karena posisinya berpindah. Jadi bedanya Sekap dan KSP adalah kalau KSP ini membantu Bapak Presiden dalam hal rencana-rencana strategis yang bersifat prioritas. Sehingga Bapak itu memberikan beberapa poin di mana tugas-tugas tersebut harus dilakukan oleh KSP. KSP biasanya memberikan monef dan langsung datang ke daerah, sedangkan Sekap biasanya lebih banyak standby di kantor, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mbak TJ. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin tapi Mbak TJ masih bisa mendengar saya dengan jelas karena maksudnya dari sisi signal mungkin ada masalah atau enggak? Masih oke ya, Mbak TJ? Ya. Oke, masih terdengar dengan jelas ya Mbak TJ ya? Masih. Oke, apakah di sana juga hujan Mbak TJ? Hujan sekali. Hujan ya, hujan deras ya. Oke, semoga kita masih bisa lancar nih signalnya. Oke, saya ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Agung Mubarok ya. Ibu mohon maaf izin bertanya, adakah
kualifikasi khusus untuk bekerja di sekretariat negara dan sekretariat kabinet. Seperti misalnya harus bergabung dengan salah satu fraksi yang ada di Indonesia, atau semua orang bisa bekerja secara umum. Silahkan Mbak TJ. Untuk masuk ke sekretariat negara kabinet itu sama saja dengan kementerian lainnya. Kan sekarang ini penerimaan CPNS itu kan dalam satu pintu, sehingga sama saja. Tetapi barangkali kualifikasi ataupun persyaratannya agak berbeda. Untuk sekretariat kabinet sekretariat negara, seluruh fakultas itu diadakan, tetapi yang lebih banyak adalah untuk fakultas hukum dan juga kebijakan publik, itu karena memang membantu presiden dalam keputusan-keputusan beliau. Nah, untuk fakultas-fakultas lain itu tidak sebanyak penerimaan untuk sarjana hukum. Yang lainnya adalah barangkali hampir sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, itu biasanya IP-nya itu menjadi pertimbangan. Misalnya pada saat tahun 90-an dahulu itu IP-nya di angka 3 IPK dan untuk sekarang bisa naik. Jadi kadang-kadang ada yang bukannya menutup, tetapi memang diharapkan adik-adik ini semangat belajar sehingga untuk pada saat penyusutan dalam administrasi adik-adik atau kawan-kawan yang ingin masuk itu terus masuk dengan prestasi yang terbaik selain yang lainnya. Kurang lebih untuk beberapa administrasi sepertinya lebih pada IPK atau psikotes, TPA dan lain-lain. Itu sama saja dengan yang lainnya. Oke, itu kan biasanya pastinya itu jadi seleksi awal ya, maksudnya dari sisi seleksi awal. Nah, ketika kita melakukan ada tes tertulis ya pastinya ya, tertulis, psikotes, ada interview seperti itu juga ya, Mbak TJ ya? Ada. Oke, tapi sekarang gini, misalnya Mbak TJ itu apa sih yang kualifikasi yang lebih mungkin mempunyai suatu keunggulan daripada kandidat yang lain. Misalnya gini, ada beberapa 10 mahasiswa dengan ininya sama nih, IPK-nya ternyata mungkin +3 atau seperti itu. Tapi ketika pemilihan, apa sih yang kurang lebih, oh saya mau ambil yang lebih cocok yang ini gitu. Jadi mungkin apa nih mahasiswa harus bagaimana nih supaya bisa unggul gitu, yang lebih daripada yang lain? Dalam kantor presiden hampir keseluruhannya itu dicek. Misalnya, jadi mulai sekarang kita sudah terbiasa kalau soal bilang itu budi pekerti kali ya. Jadi cara bicara, cara berpakaian, cara bertutur, cara menyapa, dan cara kita itu juga menjadi sangat diperhatikan. Karena kawan-kawan semua yang bekerja itu dianggap sebagai ujung tombak. Dan juga barangkali karena ujung tombak harus menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat juga, bukannya kepada pimpinan, kepada masyarakat. Jangan sampai kita mengadakan perbedaan kepada pimpinan sangat baik, kepada masyarakat tidak demikian. Harus sama. Sehingga sepertinya budi pekerti, lalu bagaimana cara bertutur, bagaimana kita cara menguasai ilmu, menguasai substansi, sekaligus menguasai kendali emosi itu jadi satu. Kadang-kadang saya pernah misalnya menerima kawan-kawan yang demo ya, demo dan lain-lain, kitanya jangan ikut ngotot. Jadi ya kitanya mendengar, kita menyimak dengan cara yang baik. Karena dalam posisi tersebut kita memang harus mendengar, bukannya kita menjadi bersih tegang, bukan itu misalnya. Nah, dalam hal tersebut memang akhirnya ada pilihan nih ke yang maju biasanya ini aja ya, yang lain pencatat. Ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Kita bisa dengan baik. Ya, jadinya mungkin selain hard skill tapi soft skill, attitude itu jadi penting ya. Soft skill. Betul. Kamu banyak senyum kali ya, banyak senyum. Kayak Ike di sini banyak senyum gitu. Jadinya orang tenang gitu ngelihatnya. Ya, itu maksudnya itu pelajaran yang tidak ada di kuliah ya, Mbak TJ ya, tapi maksudnya akan menjadi sangat berguna untuk kedepannya ya, terutama mungkin kita sebagai dari Mbak TJ itu sebagai wakil dari pemerintah ya kan, ya itu kan kita harus menunjukkan ya
muka wajah pemerintah. Jadi yang harus banyak senyum, yang baik hati dan tidak sombong gitu ya. Oke, saya akan kembali ke chatroom. Terus terang di chatroom itu banyak sekali pujian-pujian kepada Mbak TJ, keren Bu TJ, segala macam. Pokoknya banyak sekali yang bilang keren ya. Jadinya Bu TJ bagus sekali dan saya juga sebagai apa namanya satu angkatan yang sama Mbak TJ sangat bangga sekali bisa mendampingi beliau. Wow, ini memang spesial spesial apa ya. Oke, ada lagi dari saya akan kembali Ibu Syahriati, mohon izin bertanya, apabila mahasiswa ingin melihat langsung proses rapat atau pelaksanaan pertemuan kabinet seperti itu apakah memungkinkan? Dan apa saja persyaratannya jika diperbolehkan ya Bu? Terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih. Kami membuka yang namanya sistem magang loh sebenarnya. Jadi adik-adik mahasiswa itu boleh magang di sekretariat negara, di sekretariat kabinet itu boleh magang. Kawan-kawan yang magang, jika berada di kedeputian dukungan kerja kabinet atau deputi substansi di sekretariat kabinet, itu bisa sesekali datang untuk melihat bagaimana presiden memimpin sidang. Tentu saja terbatas, bergantian, tapi itu dibolehkan. Ada juga yang namanya Istura, Istana untuk Rakyat, di mana kawan-kawan dan masyarakat boleh masuk ke istana, boleh melihat ke istana, boleh melihat apa yang ada di istana, tapi barangkali tidak masuk ke tempat terbatas di mana Bapak Presiden bekerja. Itu pun ada. Namun sekarang masalahnya adalah masih pandemi COVID. Jadi pada saat sekarang belum bisa. Untuk adik-adik ataupun siapapun yang mau bermaksud magang, tentu saja sama dengan kementerian yang lain, magang di tempat kami, nanti akan ada beberapa kesempatan di mana barangkali berinteraksi dengan Bapak Menteri ataupun peserta yang ada di sana dengan waktu yang barangkali pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan dengan demikian menjadikan ini transparan ya, semua tahu bagaimana. Dan biasanya juga kami mengadakan yang namanya live streaming loh. Untuk pengantar, untuk itu ada live streaming. Pada saat wartawan meliput, itu live streaming di YouTube, Instagram itu live streaming. Sehingga tahu, oh begini ya, gitu. Walaupun barangkali tidak secara keseluruhan. Kurang lebih. Mengerti. Ya, berarti memang sekarang cukup transparan ya pemerintah ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan. Ada komen sepertinya nih dari Mbak Pudensiana Puspa. Wow, Mbak TJ amazing. I'm proud of having you as my friend. Feel curious to join in this room, in this Zoom meeting to know that your great experience. Waduh. Lalu ini saya akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya ya Bu TJ, apabila Bapak Presiden meminta untuk sidang mendadak dan mengumpulkan para menteri, bagaimana prosedur untuk melakukan sidang dadakan, Bu? Gitu. Jadi misalnya langsung telepon aja atau bagaimana ya? Iya. Bapak akan langsung telepon dan biasanya pernah nih beberapa kali kita mendadak Bapak up in the sky. Bapak lagi on the way di atas, kurang lebih 1 jam atau 2 jam lagi tiba landing di airport, biasanya di Halim, beliau bilang, panggil semua menteri, saya mau rapat sekarang. Waduh, itu dalam waktu 2 jam, ya? kami harus menginfokan para menteri untuk datang. Itu hanya telepon, tapi harus berkonfirmasi, Bapak izin, Bapak sudah PCR, Bapak izin, Bapak sudah antigen. Jika belum, Bapak harus segera melakukan sekarang. Pada saat Bapak Menteri mempersiapkan dirinya masing-masing, para staf Bapak Menteri harus menyiapkan bahannya untuk laporan kepada Pak Presiden. Pada saat Bapak Presiden minta, Bapak Presiden menyampaikan saya minta laporan tentang ini, dan dalam waktu 2 jam tersebut semua harus disiapkan. Kembali ke kami harus menyiapkan fasilitas sarana prasarana, misalnya Zoom kita harus menyiapkan Zoom, jika misalnya perangkat lainnya kita harus siapkan menu jamuan, kita harus menyiapkan keamanan, pas pampres, kita menyiapkan misalnya videotron apapun, only in 2 hours. Dan semuanya harus dalam posisi prima, dan semuanya nggak ada tuh yang namanya nggak stabil. Maaf ya kalau sekarang ini saya rada nggak stabil karena saya lagi di jalan. Dan tahukah teman-teman di manakah saya sekarang? Saya ada di CFC. Saya masuk ke CFC biar jadi lebih stabil. Luar biasa. Ini benar-benar salah satu pengorbanan dari Mbak TJ ini supaya tetap bersama dengan kita memberikan ini untuk FAU ini. Benar. FAU Angkatan 91.
Ini hujan-hujanan di luar saya datangin. Ya, keren, keren. Oke, Mbak Tiji, ada ini lagi, ada pertanyaan. Izin bertanya ya, Ibu, apakah pegawai dari pemerintah daerah bisa mutasi ke sekretariat negara atau kabinet? Hampir sama dengan dari pemerintah pusat juga bisa ke pemerintah daerah pun bisa ke kantor kami. Jadi ini semuanya sistemnya sama saja, hanya berbeda di mana kita melakukan tugas dan fungsinya. Kawan-kawan daerah ada yang pindah mutasi, misalnya ada yang mengikuti suami tugas ke Jakarta ya, istrinya juga pegawai negeri, misalnya istrinya ditempatkan di sekitar negara sekalian, tentu saja bisa. Bahkan waktu itu ada kami anggap atau pahlawan yang gugur, ada misalnya dari TNI yang melakukan tugas di bawa beberapa perlengkapan negara dan ternyata pesawatnya bertabrakan dengan gunung. Pesawat tertabrakan dengan gunung sehingga itu prajurit-prajurit muda itu istrinya yang memiliki anak baru 2 tahun ataupun istrinya yang baru mengandung dan lain-lain itu ada yang pada posisi tidak memiliki pekerjaan. Pada posisi tersebut Presiden langsung menandatangani semua dapat mereka menjadi pegawai ditempatkan. Itu sebagai salah satu cara Bapak Presiden mengapresiasi mereka telah memberikan nyawanya kepada negara dan itu diterima. Sama dengan teman-teman di daerah jika mengikuti ada kegiatan suami ataupun ada keluarga yang berpindah dan memang fungsinya ada di tempat kita, itu tetap seperti biasa semuanya bisa. Ya, oke. Menarik sekali ya, Mbak Dija. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Sementara kita hanya punya sekitar 7 menit, saya akan langsung mungkin Mbak Dija bisa menjawab secara singkat. Assalamualaikum dari Mbak Riri Arimina. Mohon izin bertanya apabila ada kedaruratan, bagaimana prosedur pertemuan yang dilakukan di luar kota, Mbak? Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah setempat? Kalau kami biasanya sebelum melakukan kegiatan apapun, seluruh instansi terkait ini sudah kami kontaknya dari Kapolda barangkali ya, lalu Koramil, lalu juga dari Pangdam, lalu dari pemerintah daerah, lalu dari kementerian yang terkait, dan itu semuanya sudah ada. Sehingga tentu saja semuanya disiagakan dalam bentuk kedaulatan. Misalnya Bapak Presiden pergi ke Kalimantan dan posisinya masuk hutan dan sebagainya, atau mengadakan pertemuan di tempat yang agak terbuka. Nah, teman-teman, biasanya di radius tertentu banyak sniper yang ada di sana, dan biasanya tidak terlihat lah ya. Jadi barangkali kalau kawan-kawan di daerah melihat banyak orang pakai baju hitam, itu biasanya untuk beberapa orang di antaranya adalah para sniper. Sehingga jadi dalam tertentu dalam situasi kedaruratan, selain para Bapak Ibu Pas Pampres yang dekat beliau, di luar pun ada beberapa ring yang akan mendukung atau mengamankan, sekaligus pengamanan secara perlengkapan seperti misalnya alarm ataupun misalnya ada kebakaran ataupun ada gempa dan sebagainya, itu semua disiapkan. Dan biasanya kita punya yang namanya sistem tertentu di mana sampai kalau misalnya ada yang mau interact, ada yang ingin misalnya pada saat bicara ada yang ingin memblok pembicaraan itu atau ingin mendengar pembicaraan, itu ada sistem jammer sehingga itu juga disiapkan. Iya, sip. Atau itu sekali ya. Memang security-nya harus diperhatikan ya, karena kita berhubungan dengan presiden. Oke, ini ada pertanyaan juga kita dan yang ringan. Apakah pernah dapat miss call dari Bapak RI? Jadi misalnya Mbak Tide sekarang nih, terus habis itu di miss call sama presiden tapi nggak angkat, atau marah nggak sih beliau gitu? Kayaknya miss call-nya lebih ke Pak Menteri. Nah, Pak Menteri pernah miss call ke saya. Nah, saya yang deg-degan kalau begitu. Oke. Nih saya ada lagi ya dari. Iya, kadang-kadang deg-degan juga itu kalau misalnya betul. Ini dari Kak Nongki. Bu Tiji, apakah ada WAG antara RI1 sama Menteri? Jadi misalnya kalau misalnya bercanda-bercandaan atau misalnya hal-hal yang ringan dan yang lucu lah gitu, Mbak Ya, Tiji. memang saya pikir ya, atau sepertinya memang ada kelompok untuk beliau. Tapi bagaimana tidak dengan Bapak Presiden ya, antar Menteri barangkali. Dan biasanya Bapak Ibu Menteri itu
datang akhirnya kita tertahu mereka sambil ngobrol apa, lalu misalnya sedang hobi apa, main band bareng mereka juga Oh, gitu itu, atau ya. kadang-kadang ada acara gathering bersama itu Yang kadang-kadang kami yang mengetahui karena memang mereka ada grupnya sepertinya. ya, yang Hampir sifatnya sama lebih seperti kita lah. ya, Kayak kita juga kan begitu ada hangout bareng lah ya. ya, yang sifatnya informal ya, Mbak ya, Ya. Bu Tije ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Zulkifli, Bu Tije pernah nggak Pak Presiden marah ke menteri? Wow, charm deh. Kan di TV pun ada ya Bapak Presiden Iya, pernah marah iya. pada saat Iya. misalnya laporannya mengatakan Pak semuanya aman saja, tapi beliau tanya, saya nanya langsung ke rakyat bilang nggak aman. Lupa katanya bansos dapat, saya nanya ke masyarakat ada yang bilang belum dapat. Seperti kayak begitu. Jadinya memang itu suasananya ini ya, dinamis saja dan sangat memang dinamis. benar dalam rapat itu semuanya harus transparansi, data pun harus sama sehingga misalnya ada perbedaan data antara 1, 2, 3 peserta itu akan dicek kenapa datanya beda. Ada apa? Apakah ada kendala atau ada yang tidak update. Nah itu amat sangat diperhatikan pada saat tersebut. Jika misalnya memang ada kesalahan, tentu saja ada yang diingatkan atau bahasa halusnya bahasanya ditegur, bahasa halusnya diingatkan. Iya, betul karena ya mungkin ada 1 dan 2 hal alasannya Pak. Ya Mbak ya. Oke, ada lagi izin bertanya kalau misalnya kita berkunjung ke Istana Negara itu prosedurnya bagaimana? Sepertinya tadi sudah disebutkan ya. Kalau misalnya persyaratannya tapi ya. salah satu barangkali ya biasanya menyertakan KTP ataupun apa, ada peduli lindungi dan sebagainya, itu sih seperti kalau itu pasti kita ya. masuk ke ruang publik lain. Ya, atau ke mall juga seperti itu sekarang. Ya. Nggak usah jauh-jauh ke ini. Izin bertanya, apakah setiap hari jadwal Bapak Presiden sangat sibuk banget? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah makanan favorit Pak Presiden? Ada kalanya Bapak itu pernah kita mengadakan rapat atau sidang 7 kali, 8 kali dalam satu hari. Sehingga 8 jam kita duduk atau 9 jam, jadi 1 jam selesai 5 menit berganti bahan. 1 jam kita berganti bahan, 1 jam berganti bahan. Jadi dari jam 8 pagi sampai maghrib. Itu pernah, dan malamnya menerima tamu. Itu pernah. Jadi, tapi ada kalanya juga beliau mengurangi karena memang ada hal yang ingin secara internal beliau memiliki kegiatan internal dan kegiatan untuk kedinasan ada dikurangi. Juga demikian. Makanan favorit Bapak Presiden itu ada ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Jadi ini salah satunya, yang lainnya tentu saja banyak kali ya. Ini yang kalau kami misalnya itu, jadi ada ayam goreng. Ada kadang-kadang bercandaan ya, misalnya Bapak kan makannya, kalau Bapak Ibu Menteri bilang Bapak makannya nggak sebanyak kita. Jadi Bapak nasi ataupun ayam begitu, terus yang sebelahnya para menteri, aduh jangan keberapa deh, kalau kita kan nambah. Tapi yang lain bukan buah atau apa, tapi ada bercandaan di situ di mana para menteri suka bercanda dan ada menu-menu tertentu yang memang disukai selain jamu yang dibikin sendiri. Beliau jamu kayak semacam buat imun gitu ya, menaikkan imun dan menjaga kesehatan. Ya, dan kadang-kadang kami dapat kesempatan nyobain juga tuh. Wow, mantap. Bolehlah kita. Oke, lagi ada dari Bang Dani. Bu Tije mohon bertanya, apakah kalau di sana boleh selfie, Bang? Gimana? Selfie kiri kanan gitu. Kalau misalnya di sana boleh selfie apa enggak? Boleh. Karena kan mungkin nggak boleh. Nggak boleh karena Bapak Menteri ya, Ibu Menteri pun kalau masuk handphonenya dititipkan di pas pampres. Jadi di sana boleh foto. Di sana ada yang namanya Biro Pers dan Media. Di sana juga ada Asdep Humas Protokol dan Sekretaris Kabinet. Nah, kalau BPMI dari Sekretaris Presiden. Kita akan memfotokan. Kita akan memfoto, nanti kita akan memberikan linknya dan bisa langsung di download. Tapi tidak sendiri, tapi difotokan. Difotoin ya jadinya ya berarti ya. Iya, sekarang apalagi kalau saya melihat sekarang pas pampresnya gede, keren-keren, iya, cakep-cakep. Jadi kadang-kadang ada ini nggak apa-apa Bu, kalau presidennya nggak ada pas pampres saja. Oke, Mbak Tije sangat menarik kita mengetahui lebih dekat kehidupan Bapak Presiden melalui Mbak Tije, walaupun maksudnya kita ya secara di luar saja sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, cuman karena
batasnya waktu, sepertinya kita harus stop terlebih dahulu di sini. Dan sebelumnya mungkin kita akan foto terlebih dahulu sebelum Mbak Tije melakukan closing statement. Dari panitia minta mau tolong untuk fotoin. Nih kita juga jarang-jarang nih bisa foto sama Mbak Tije nih. Boleh Bu, saya fotoin Bu ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Tolong mungkin Pakai teman-teman angka di 3 ya. Kan Eh, 30. 30 ya, oke. Oh ya 30. Mohon untuk para peserta untuk buka kamera. Ya, 3 kamera. Baik. Untuk slide pertama ya Bu, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya baik, sudah Bu Ike. Oke, terima kasih. Mbak Tije mungkin 1-2 kata untuk closing statement, dan saya benar-benar percaya bahwa Ya. pengalaman ini sangat berharga, bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Legal Expo, kepada Mbak Ike, Pak Dani, ada Julkifli, ada Aulia, ada Jeti, ada kawan-kawan semuanya, makasih. Mau dengar cerita-cerita sedikit, walaupun ini sebenarnya lebih kepada teknis. Nanti sebenarnya kalau substantif bisa, tapi kelihatannya serius. Jadi waktu yang pendek ini barangkali lebih memberikan informasi kalau misalnya secara teknis, dan pada saat lainnya kita bisa bicara tentang substantif. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bisa ngobrol di meet and greet besok pagi. Nah, Oh, iya, jadi masih bisa banyak ada. bisa lagi ngobrol lagi. Jadi barangkali ada yang belum terjawab. Tije mohon maaf barangkali ada kata yang kurang berkenan, tapi tetaplah bersemangat. Nanti kita akan tetap berikan terbaik untuk negara dan bangsa kita, dan kita akan menjunjung nama baik dari alma mater kita. Terima kasih. Salam semangat alumni FAUI 91. Selamat dan sukses sekali. Terima kasih Mbak Tije. Lupa besok jam berapa Mbak Tije? Your up Besok and jam sana? 8. Besok jam 8 Pagi-pagi pagi sebelum tugas berikutnya. sebelum tugas berikutnya. Besok Jadi saya ada di Sukabumi, jadi mohon maaf kalau sinyalnya rada ini ya. Ya, Setelah itu jadi ada pindah 60 peserta, silahkan besok kita pindah ke tempatnya Mbak Tije. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Salam Salam sehat Mbak Tije, thank you banget. semua. Oke, mungkin dari panitia ya. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tije. Thank you teman-teman. Terima kasih semua. Mohon maaf Sehat-sehat. jika ada sedikit-sedikit kesalahan kendala sinyal ya. Enggak kok, so far oke. Maksudnya Terima kasih. enggak sampai menghilang beberapa saat enggak ada. Mantap lah. Thank you Iya. sayang. See you Terima besok. kasih ke sehat-sehat Baik, semuanya kawan-kawan. You too. Makasih Makasih. kawan-kawan semuanya. terima kasih kepada semuanya. Ibu TJ dan Ibu Ike atas partisipasinya. Terima kasih Makasih. Terima juga kasih. kepada para peserta yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini dan sampai jumpa di kelas-kelas Baik. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.